Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir, kelas 1124 Provinsi Riau. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan rekan saya, Bapak Sugito Sesko. Nah, kita mulai ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabar Ibu? Kabar saya alhamdulillah baik juga Pak, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah Pak Sugi, saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Boleh Bu, silakan Bu. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti kita akan melakukan observasi di dalam kelas ketika Bapak mengajar. Siap Bu, siap. Yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan di dalam kelas. Baiklah Pak Sugi, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ya Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Bapak ketika diobservasi nanti di dalam kelas? Nah, mata pelajaran saya kan informatika nih Bu ya. Tujuan pembelajaran saya bagaimana nanti anak mampu memahami aplikasi perkantoran yang pertama. Selanjutnya tujuannya anak atau peserta didik mampu atau bisa menggunakan aplikasi perkantoran dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua ya Pak ya? Iya benar Bu. Peserta didik mampu menggunakan aplikasi perkantoran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang hendak Bapak capai dari TP yang sudah disebut? Ini area pengembangan yang akan saya lakukan, paling tidak nanti anak-anak ini mampu mengoperasikan komputer terkait dengan aplikasi perkantoran, jadi mereka bisa mahir lah dalam pelaksanaan kegiatan. Sekarang kan Bu, semua institusi, semua perusahaan itu sudah menggunakan komputer. Paling tidak dasar ini menjadi modal untuk mereka pengembangannya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Baiklah Pak, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah ada strategi, metode, dan teknik yang akan Bapak terapkan pada kegiatan observasi kita? Itu. Kalau strategi dan metodenya sudah pastinya nanti kan Bu, kita pakai pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya nanti akan saya integrasikan dengan KSE. Jadi nanti sosial emosional kan akan berpengaruh dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nanti di situ ada teknik yang bisa kita terapkan untuk membentuk mindfulness, kesadaran penuh. Ini salah satunya yang bisa saya gunakan, teknik stop. Itu yang akan saya gunakan. Luar biasa Pak ya. Metode diskusi ada? Metodenya nanti metode diskusi pastinya Bu, karena kita kan harus bagi beberapa kelompok. Nah, jadi nanti di situ ada diskusi, ada juga nanti apa yang akan mereka lakukan secara praktek maupun presentasinya. Gitu. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan nomor 4, kira-kira Bapak menyediakan media kah dalam observasi tersebut? Pastinya saya pakai media Bu, karena kan untuk memenuhi kebutuhan berdiferensiasi ini kan nanti audio, visual, kinestetik, maka kita harus sediakan fokus. Saya menggunakan laptop. Nanti juga akan saya bagi tugas, mungkin ada beberapa media pembelajaran baik itu internet, pakai nanti menambahkan media audio seperti speaker untuk menambahnya. Banyak ya Pak ya. Semoga bisa nanti Pak terlaksana. Amin. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan pastinya cukup luar biasa ini Bu. Jadi dengan ditanya seperti ini, saya menggambarkan alur pembelajaran saya nanti memang harus betul-betul saya ikuti secara runtun gitu. Jadi tidak acak-acakan pelaksanaannya. Nanti sesuai dengan modul ajar sesuai ya. modul ajar itu pastinya nanti Bu. Berarti udah persiapan matang itu Pak. Insya Allah siap Bu. Kira-kira kapan kita melakukan observasinya Pak? Kalau tidak ada halangan nanti di
Minggu depan lah Bu, misalnya hari Selasa gitu, karena itu pas di jam saya masuk. Oke, kelas berapa itu Pak? Kelas 10-2. Oke, terima kasih ya Pak ya. Cukup sekian percakapan praobservasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah. Allah besar. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Seperti biasa pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Sambil menyanyikan lagu wajib, yuk sama-sama kita berdiri biar lebih semangat. Silakan berdiri. Kita lagu wajib nasional sama-sama. Lagunya apa? Pancasila ya. 1, 2, 3. Pancasila. Yuk semangat. Aku mendukungmu. Ayo proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Tapi sebelum duduk, yuk sama-sama kita baca dulu keyakinan kelas kita bersama. Dengan suara yang semangat ya, masih pagi masa udah layu-layu nih. Ya, 1, 2, 3. Keyakinan. Ya, terus 1. Disiplin. 3. Keluar masuk kelas harus seizin guru. 4. Buang sampah pada tempatnya. 5. Dilarang mudik. 6. Petugas piket bekerja sama. 7. Wajib beribadah sesuai agamanya. 8. Masuk kelas membuka alas kaki. 9. Berpakaian rapi dan memakai atribut lengkap. 10. Menjunjung tinggi sopan santun. 11. Bersikap lemah lembut dan saling menghargai. 12. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 13. Menjaga fasilitas sekolah. Nah, terima kasih karena sudah sama-sama kita membaca keyakinan kelas. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, Bapak absen dulu ya. Aditya Saputra Harahap. Hadir. Alvan Ardiansah. Alwinda Zetifa.
Arvia Arum Dwi Fala, Artalita Siagian, Bastian Raja Gugu, Bayu Pangestu. Apa keterangannya? Alfa. Desi, Dian Nugraha, Dinda Ayu Aulia, Dude Alvino. Kemana? Ada keterangan? Ya, 3. Dwi Arianti Purnama, Dwi Zaskia Silalahi, Valdeo Risnanda. Sakit apa Valdeo? Udah berapa hari? Baru hari ini. Bukan barusan ya, tapi baru hari ini ya. Feni Amelia, Feni. Indah Sofianul Umam, Indiani Safitri, Jen Priskila Jamasi, Juan Cristiano Valentino Simangunso, Livia, Muhammad Razi Alfaris, Marulam Saputra Sipahutar, Muhammad Syahroni, Murniati Girsang, Nadia Salsabila, Nur Amina Azahri, Nur Halimah Nasution, Rafa Aditya, Reni Sandira. Semangat ya Reni. Ridwan Lubis. Mana? Oh, habis semangatnya sama Reni dan Rizky Ramadan, Salsa Ratu Aura, Satria Jaya, Suci Dwi Rahayu, Tasya Amelia Putri, Tutu Soa Duaon Sihombing. Berarti hari ini yang tidak hadir tanpa keterangan 2 orang, yang sakit 1 orang. Jadi sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, Bapak ingin tanya dulu nih tentang pembelajaran yang lalu. Masih ada di catatan? Apa yang sudah kita diskusikan kemarin? Yang sudah kita diskusikan, masih ingat? Perangkat keras komputer ada berapa kemarin? Ada 4 ya. Ini kan penting karena nanti saat kita menggunakan aplikasi, kita kenal dulu dengan perangkatnya. Ya, kemarin kalau CPU itu untuk apa? Ada CPU kan? Sebagai otak dari komputernya. Kalau monitor sebagai untuk layar ya, benar, untuk menampilkan tampilannya sebagai layar. Kalau mouse untuk menggerakkan kursor. Kan ada 2 tombolnya, masih ingat? Ya, alhamdulillah tombol mouse cuma 2, gampang ya menggunakannya. Selanjutnya keyboard. Untuk apa? Untuk mengetik. Nah, hari ini akan berkaitan dengan pembelajaran yang lalu. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yang akan Bapak sampaikan, tujuan pembelajaran yaitu melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran. Jadi antar aplikasi perkantoran itu ada yang kita akan bahas, pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Kalau dalam Microsoft Office itu ada Word, Excel, dan PowerPoint. Ya, ini yang akan kita bahas. Tujuannya untuk melakukan integrasi. Jadi integrasi itu bekerja sama, menggabungkan. Jadi 2 aplikasi itu bisa digabung dalam satu pekerjaan.
Sama halnya kita di dalam kelas, itu nanti kita akan berintegrasi antara si A dan si B. Tujuannya untuk apa? Saat ada pembelajaran yang harus bersama-sama, kita dapat bersosialisasi dengan kawan yang lain. Ini salah satu penerapan dari kebinekaan global. Jadi dengan adanya kita di kelas, pasti kan berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Batak, ada yang Minang, ada Melayu. Saat kita ada di kelas, kita gabung menjadi sebuah kelompok, maka kita akan berintegrasi dengan kelompok yang ada. Ini tujuannya. Ya, paham ya? Selanjutnya menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Jadi di sini ada menggunakan fitur lanjut. Maksudnya itu ada menu-menu yang tersedia di aplikasi itu, kita bisa menggunakannya dengan baik. Ya, kadang-kadang ada tersedia tapi kita tidak paham. Nah, selanjutnya ya, tujuan pembelajaran sudah sampaikan. Kita mau bagi kelompok. Nah, kita bagi kelompok. Ini mau bagi kelompok menjadi 5 kelompok. 5 ya. Jadi 5 kelompok. Ya, seperti kelompok yang sudah kita bagi yang lalu. Sudah ada ya? Nah, jadi sekarang Bapak kasih waktu 3 menit. Ayo silakan kumpul dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Kumpul. Ya. Ya, silakan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisa? Dapat kelompoknya? Ya. Ya, sana. Sudah? Udah bersama kelompoknya semua? Kelompok satunya mana? 1, 2. Bisa mundur sedikit. Nah, agak mundur sedikit. Kemari lagi sedikit lagi. Nah, biar nggak terlalu dekat-dekatan. Nanti sesak napasnya. 3 mana? Kelompok 3. 4, 5. Sudah terbagi semua. Kalau Rizky masuk kemana? Ke sini. Nggak rapat kali. Udah. Ini ada lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagi sama masing-masing kelompok, ya. Masing-masing kelompok 1 modul Bapak kasih. 1. Nih. Dia. Nah. Sana.
Bentar ya. Ke belakang. Yang tuh apa nanti? Silakan. Nah, sebelum kita diskusi tentang tugas yang sudah diberikan, Bapak mau kasih apa dulu nih, supaya kita bisa lebih fokus, bisa lebih mindfulness. Ada yang mau kita dengarkan musiknya, ya, sambil dengar instruksi dari Bapak. Setelah musik nanti Bapak hidupkan, ya. Connected. Siapa? Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya. Nah, sambil mendengarkan alunan musiknya, sambil dengarkan instruksi yang akan Bapak sampaikan, ya, ini untuk melatih sosial emosional kita dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya. Coba duduk dengan rapi sesuai dengan kelompoknya, ya, pastinya dengan kelompoknya. Duduklah dengan tenang, rileks, ya, dan nanti ikuti petunjuk dari Bapak yang akan Bapak sampaikan. Sekarang anak-anak coba stop atau berhenti melakukan kegiatan apapun. Semuanya berhenti dari setiap aktivitas kegiatan, ya. Tangan di atas meja, atau mungkin lebih nyaman diletakkan di atas paha masing-masing, ya, mana nyamannya. Badan duduk tegak di atas kursi, ya, tidak terlalu membungkuk ataupun terlalu bersandar. Pandangan bisa diarahkan ke bawah, atau jika lebih nyaman silakan pejamkan mata kalian. Kalau sudah, ayo sama-sama tarik napas dalam, lalu hembuskan. Ya, tarik napas dan hembuskan. Tenang dan rasakan nafas yang masuk melalui hidung dan keluar melalui hidung. Kemudian lepaskan lagi nafas perlahan, lakukan terus berulang. Lakukan perlahan, tarik yang dalam, lalu keluarkan. Terus. Kemudian amati dan rasakan perut kita yang menarik napas terasa mengembang sebelum membuang napas tersebut, dan rasakan napas yang kita lakukan. Nikmati perjalanan masuk dan keluarnya udara melalui rongga hidung dan tenggorokan kita. Pastikan telapak kaki berada tegak di atas lantai untuk memastikan kenyamanan kita saat duduk. Rasakan otot pada dahi, kemudian rileks, longgarkan. Ya, di dahi atau di kening kita, longgarkan. Fokuskan pikiran, rasakan otot pada pipi kita, lalu longgarkan. Buat senyaman mungkin posisi kita saat duduk.
Perhatikan dan rasakan otot bahu kalian, ya, pastikan kondisinya longgar dan rileks. Perhatikan dan rasakan otot tangan kalian, kemudian longgarkan dan rileks. Bayangkan kita sedang berada di tempat yang sangat sejuk, udaranya segar. Di sekeliling kita terdapat rerumputan yang hijau. Angin bertiup sepoi-sepoi. Lupakan sejenak semua permasalahan-permasalahan yang ada. Tinggalkan semua masalah yang ada sejenak. Bayangkan kita berada di sana dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang damai. Sebagaimana bahagia kita dalam memahami setiap materi pembelajaran yang akan kita langsungkan nanti, pembelajaran informatika. Nikmati sejuk dan indahnya suasana yang ada. Terus rasakan kedamaian tersebut. Kalau yang sudah kita rasakan, ayo sama-sama kita tarik napas, keluarkan, tarik napas lagi, dan keluarkan lagi secara perlahan. Pastikan kita dalam keadaan tenang, nyaman, dan damai untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Berdasarkan penugasan atau LKPD yang sudah Bapak bagi, silakan masing-masing merangkum dari memahami, mendiskusikan dari LKPD yang ada. Ya, kalau ada yang masih bingung, silakan bertanya. Nanti akan Bapak bantu jelaskan dari pembagian KPD yang ada. Mana? Nanti Excel ini juga ada di sini dari ini sama orang nanti. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, 1 sana. Ini 2. 3 mana ini? Ini 5. 3 mana? Sini. Di sini. Satu orang dulu coba sini yang bisa pegang-pegang laptop. Mailing. Nah, itu klik. Ya, pilih di bawahnya itu Start Mail Merge. Nah, step by step paling bawah. Yang pertama lanjut next. Nah, sudah. Next, selanjutnya next lagi download. Ada nama siswa? Ada? Ya. Nah, setelah oke, inilah tadi daftar nama-nama yang sudah dibuat. Ya kan? Ini terhubung antara Word dan Excel-nya. Selanjutnya pilih OK. Sekarang pilih Insert Merge Field. Di sini. Di sini. Sebelahnya. Yang kecil. Sebelahnya lagi. Nah, panahnya klik. Nah, terus maka dia akan muncul dari nama yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya. Ya, inilah langkah untuk penggunaan integrasi Word dan Excel. Terima kasih pada Uci, Suci, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Sudah sama-sama kita pahami, bahkan sudah ada teman kita satu yang sudah menampilkan, atau mungkin ada dari beberapa kelompok juga. Pak, saya mau berceritakan dari apa yang kami diskusikan. Silakan. Ya, silakan. Salsa Ratu Aura. Ya. Dia applause dulu untuk teman kita. Hah? Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Saya Aura dari kelompok 5 ingin menceritakan tentang PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak komputer pengolah presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Software ini merupakan keluaran dari Microsoft Corporation bersama dengan paket Office lainnya. PowerPoint dikerjakan dalam halaman slide, tidak seperti Word berupa halaman dan Excel berupa spreadsheet. PowerPoint ini tersedia dengan berbagai desain template di dalamnya yang berguna untuk menampilkan data atau dokumen. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia terus untuk teman kita. Ya. Terima kasih kepada Salsa Ratu Aura yang sudah menceritakan dari beberapa diskusi terkait dengan PowerPoint yang sudah dipahami. Bapak pengen beberapa orang merefleksikan apa yang sudah dirasakan dari kegiatan kita hari ini. Aduh, siapa? Silakan. Ayo. Silakan. Boleh. Ya, silakan. Ayo, gak usah malu-malu, semangat. Harus berani. Nah, silakan. Dian. Refleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan menghibur. Sangat menyenangkan dan menghibur. Terima kasih kepada Dian. Ya. Apa refleksi hari ini? Hari ini pembelajaran informatika memberikan kita pemahaman yang mudah dalam mempelajarinya. Memberi pemahaman yang mudah dalam mempelajarinya. Terima kasih kepada Dwi. Ya, silakan dari kelompok 3. Kerjasama membuat kami lebih bersemangat dan menyenangkan. Kerjasama membuat semangat dan menyenangkan. Ya, memang kita harus bekerja sama. Udah nggak apa-apa, silakan. Ya, nah silakan. Ya, biar. Kami bersemangat untuk materi berikutnya. Bersemangat untuk materi berikutnya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi, dengar. Untuk materi berikutnya, kita akan integrasikan antara Word, Excel dengan PowerPoint. Ini tadi dengan Word dan Excel. Atau bila perlu nanti kita akan coba mempraktekkan supaya prakteknya ini masing-masing bukan dalam bentuk kelompok, supaya lebih terdemonstrasikan dari apa yang sudah kita pelajari. Ya, nah jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak ucapkan kepada kalian untuk hari ini. Ingat, tadi kita ada kesepakatannya harus tertib. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Tapi nanti setelah berdoa, Bapak mau kita susun kembali bangkunya seperti biasa. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Boleh salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Silakan bangkunya disusun kembali seperti semula. Harus kita rapikan. Terima kasih. Ayo. Ya. Sudah ya?
semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Pak Subi. Salam, Pak. Perkenalkan, mungkin dah kenal kita rekan sejawat Bapak. Pada hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan akhir dari supervisi akademik modul 2.3 yang bertujuan untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita kemarin sewaktu supervisi kelas atau observasi. Baiklah Pak, ini ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika kita melakukan observasi di kelas? Ya, alhamdulillah perasaannya pastinya ya senang Bu ya. Yang ya waktu pelaksanaan observasi mungkin ada rasa was-was, gundah dan sebagainya. Tapi ada rasa senang juga ya, lihat dengan kondisi anak-anak juga antusias dalam pembelajaran yang saya laksanakan kemarin. Mereka juga sangat senang dengan pembelajaran pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan dulu. Bahkan hari ini anak-anak masih Bu? Pengen lagi Iya, pengen lagi harus bertanya, bagaimana Pak pembelajaran hari ini? Apakah sama dengan yang kemarin? Nah, masih menagih lah pembelajaran yang seperti ini. Masih kepengen lagi ya Pak Iya. ya. Baik Pak, berarti anak merasa senang, Bapak pun merasa senang dengan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Untuk selanjutnya Pak, sewaktu pelaksanaan kemarin, apakah sesuai dengan yang sudah Bapak rencanakan atau tidak? Atau belum sesuai? Menurut saya sepertinya sudah mengarah kepada tercapaian lah Bu. Mungkin kalau dipresentasikan sekitar 80% lah sudah tercapai dari program yang saya laksanakan gitu. Oke, berarti udah alhamdulillah 80% sudah sesuai dengan perencanaan ya Pak ya. Selanjutnya Pak, dalam pelaksanaan kemarin kira-kira apalah yang menjadi hambatan atau kendala Bapak saat dilakukan observasi tersebut? Kalau kendala secara pastinya sebenarnya tidak ada Bu, mungkin kendala secara teknis saja ya. Kemarin waktu saya melaksanakan pembelajaran mungkin juga waktu observasi melihat itu kendalanya di fokusnya gitu kan, fokusnya hidup. Nah jadi mungkin ini kan sebagai sarana untuk membantu anak menampilkan materi pembelajaran, tapi karena itu tidak hidup, tapi bukan menjadi suatu permasalahan atau hambatan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya tetap memanfaatkan media-media yang ada untuk pembelajaran yang berlangsung. Berarti ada aktivitasnya Pak ya, tidak bisa fokus, bisa digunakan ini, bisa ini. Iya, kan ada print out atau media yang ada, mungkin kita bisa maksimalkan lah penggunaannya di situ. Mantap, itu udah ada solusinya, langsung muncul Pak ya Pak ya. Iya. Baiklah Pak, dalam pembelajaran kemarin kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya kompetensi pedagogi lah ya. Sebagai guru. Ya, sebagai guru, karena namanya berbicara depan umum ya, depan harus pedagogi kita gimana menguasai anak-anak tadi. Nah, saya kan kurang menguasai strategi pembelajaran diferensiasi, kan kita masih dalam pembelajaran penerapan, intinya tetap harus kita coba terus, kita laksanakan terus. Ini pendekatan dan metode pembelajaran pun dimana kan tercapai pembelajaran yang kondusif itu salah satu tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan gitu sebenarnya. Berarti kompetensi yang Bapak inginkan kompetensi meningkatnya kompetensi pedagogik yang dikembangkan ya Pak ya. Iya, terakhir Pak, apa harapan atau refleksi untuk kita untuk Bapak selanjutnya? Ya, harapan saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi lah untuk siswa, bisa membuat mereka lebih nyaman dalam pembelajaran, dan saya ingin menerapkan pembelajaran pastinya berdiferensiasi, KSE, nah, setidaknya sekali
setiap pembelajaran, bahkan bagaimana ini bisa diterapkan dengan metode-metode yang tidak monoton pada anak-anak. Itu ya Pak ya, itu harapan baik itu Pak. Tujuan kita semoga bisa terlaksana. Sebenarnya berdiferensiasi itu sudah sering kita lakukan, cuman belum lengkap. Karena kalau ada 5 model baru 1 kita terapkan. Jadi ini kita kembangkan lagi Pak ya. Terima kasih Pak ya atas kerjasamanya. Terima kasih juga atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kemajuan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Haji?